mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya pilih di SDN 013 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam hal literasi, numerasi, karakter dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah satu, adanya peralihan pembelajaran daring ke luring mengakibatkan hasil belajar peserta didik mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena peserta didik kurang memahami akan suatu materi dan kurangnya literasi pada saat PJJ mengakibatkan terjadinya perubahan hasil belajar pada saat PTM. Yang kedua, pada saat pembelajaran guru lebih berfokus pada buku cetak sehingga kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya guru memberikan umpan balik positif kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa percaya diri sehingga membuat peserta didik tidak malu untuk menyatakan pendapatnya. Yang keempat, pemilihan model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif. Praktek pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran PJBL ini penting untuk dibagikan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas karena merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik secara aktif belajar dalam suasana berkelompok untuk memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran. Praktek ini juga sangat penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik, serta membagikan praktek baik tersebut kepada guru-guru lainnya. Agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran harus dan center bukan teacher center, yaitu yang hanya mendengarkan guru yang dominan. Peran dosen dan guru pamong adalah membimbing dan memberikan penguatan serta masukan dalam melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah satu, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai, pengamatan melalui gambar dan video pembelajaran sehingga dapat memudahkan peserta didik dan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran dalam hal ini guru menggunakan pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran ini merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini dimulai dari sintak 1 sampai sintak 6 sampai akhirnya dituangkan dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup.
Yang ketiga, meningkatkan percaya diri pada peserta didik. Seorang guru dapat mengembangkan pembelajarannya dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang keempat, berkaitan dengan penilaian, seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan mulai dari ranah psikomotorik, afektif, bahkan kognitif. Tentunya dalam instrumen yang diperlukan harus lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator, pencapaian setiap ranah dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran Project Based Learning media berbasis TPEC yang diimplementasikan dalam bentuk video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint sangat membantu pemahaman peserta didik akan materi. Pemilihan model pembelajaran Project Based Learning membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik dibuktikan dengan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Setiap kelompok bekerja sama mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Dampak bagi sekolah. Dampak menaikkan semangat dari rekan sejawat di sekolah ini untuk bisa berinovasi dan berkarya dalam perangkat pembelajarannya maupun dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru yang mau berinovasi akan membangun lingkungan kerja yang lebih positif dan saling mendukung satu sama lain dan dapat membuat sekolah menjadi lebih maju dan berkualitas.
kita yang turun, yang sedang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman dulu kita berdoa dimulai. Siapa yang sarapan? Nah, kalian minum pakai gelas. Gelas itu bentuknya apa? Tas bentuknya tabung. Terus apa aja yang di sekitar sini yang bentuknya tabung dan galon? Setelah kalian belajar bangun ruang tabung dan kerucut, Ibu harapkan kalian bisa menentukan menentukan volume tabung dengan benar. Terus apa lagi? Menentukan volume bangun kerucut. Ya, terus memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun tabung dalam soal cerita. Harapkan kalian bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun kerucut dalam soal cerita. Terus setelah itu kalian bisa membuat bangun ruang tabung dan kerucut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang volume tabung dan volume kerucut. Ya, kalian pasti pernah melihat benda-benda di sekitar kita yang berbentuk apa? Berbentuk tabung. Di situ apa yang berbentuk tabung? Apa lagi? Tabung. Terus kalau yang berbentuk kerucut, kalian bisa mencari volume tabung dan kerucut dengan rumus yang ada. Volume tabung ini rumusnya PR kuadrat dikali dinding R. Nah, kalian bisa menonton video menghitung volume tabung. Kita telah mengenal bangun ruang tabung. Kita tahu bahwa tabung merupakan prisma yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran. Tabung memiliki volume yang dapat kita hitung menggunakan rumus. Kita ingat bahwa tabung pada dasarnya adalah prisma yang memiliki sisi atas dan bawah berbentuk lingkaran. Selanjutnya, diketahui pada gambar diameter lingkaran pada alas atau tutup tabung yaitu 42 cm.
karena kita membutuhkan jari-jarinya, maka R sama dengan setengah kali D atau setengah kali diameter, yaitu setengah kali 42 sama dengan 21 cm. Kemudian tinggi tabung adalah 50 cm. Selesai. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya yaitu Pi kali S kuadrat, kemudian dikali tinggi tabung, sama dengan Pi 22/7 dikali S kuadrat, yaitu 21 kuadrat. Menghitung volume kerucut. Kali ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Kerucut termasuk fungsi mas karena memiliki titik puncak. Ayo kita perhatikan penjelasan rumus volume kerucut berikut ini. Volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Karena kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya yang kita gunakan adalah luas mencari lingkaran. Jadi volume kerucut menjadi sepertiga dikali luas lingkaran dikali tinggi kerucut, sama dengan sepertiga dikali I kali S kuadrat dikali D kerucut. Nah, itulah dari pembahasan tentang cara menghitung volume dari buah kerucut. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalian sudah lihat video kan? Nah, sekarang apa yang bisa kalian ungkapkan? Apa? Kali R pangkat 2 kali D tinggi. Pi kali volume tabung itu Pi kali R kuadrat kali R pangkat 2 dikali tinggi. Sedangkan yang kerucut, volume kerucut apa? 1/3 dikali D dikali R atas dikali tinggi. Kalian sudah bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang ibu bagi LKPD. Kalian kerjakan seperti arahan yang sudah ditulis di LKPD. Langkah-langkah pengerjaannya kalian baca dulu nanti ya. Dibaca langkah-langkah pengerjaan dulu, baru kalian kerjakan. Sekarang ibu bagi LKPD-nya per kelompok.
2 sama dengan R dan 1 sama dengan R dan 10 sama dengan R. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 jawaban kami. Ya, betul. Kalian sudah mempresentasikan hasil karya kalian, hasil kerjaan kalian. Satu. Nah, kelompok 3 yang mendapatkan apa? Betul semua. Jadi mendapatkan ya. Tepuk salut. Nah, dari materi yang tadi dari awal sampai akhir, nah kita bisa simpulkan. Simpulannya, Bangun ruang tabung merupakan prisma yang memiliki sisi atas dan bawah yang berbentuk lingkaran. Tabung memiliki volume yang dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu Pi sama dengan luas alas kali tinggi. Simpel 2. Bangun ruang kerucut termasuk jenis 5 karena memiliki titik puncak. Alas kerucut berbentuk lingkaran. Kita dapat menghitung volume kerucut menggunakan rumus volume 5. Pi sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. kita tadi sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, sekarang apakah ada materi yang hari ini kita pelajarin ini yang sulit dipahami? Kalian sudah paham semua? Hari ini senang belajar matematika? Kita menyanyikan lagu Daerah. Nanti kalian di rumah membuat bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut. Nah, nanti hasilnya dibawa besok ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmawati, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 013 Balikpapan Utara, akan memberikan testimoni terkait PPL kedua dari guru saya, Ibu Sri Widayati SPD, yang mengajar di kelas 6B. Berdasarkan pengamatan saya secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kemajuan baik dari segi pembelajaran kelas maupun dari segi keprofesionalitas dalam mengerjakan tugasnya sebagai guru. Saya melihat model dan metode yang dikembangkan Ibu Sri Widayati dalam pembelajarannya sudah lebih inovatif. Suasana belajar di dalam kelas juga saya perhatikan sudah terasa lebih aktif
dan mengedepankan pembelajaran bermakna. Di mana kegiatan PPL dari Ibu Sri Widayati ini juga bisa menaikkan semangat dari semua rekan sejawat di sekolah ini untuk lebih berinovasi dan lebih berkarya dalam perangkat pembelajaran maupun proses mengajar di kelas, sehingga terbangunnya kesadaran untuk berperilaku profesional, bahwa menjadi guru yang mau berinovasi akan membangun lingkungan kerja yang lebih positif dan saling mendukung satu sama lain, sehingga kedepannya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hirawatomo dari kelas 6B. Pada saat mengikuti pembelajaran matematika dengan Ibu Sri Widayati, merasa menarik dan asik. Hal yang saya sukai dalam pelajaran yaitu menyelesaikan soal bangun ruang, sehingga menambah ilmu dan pengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa ada perubahan yang sangat signifikan, terutama di dalam hal profesionalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma, wali murid dari Irfan Maulana kelas 6B. Saya merasa senang sekali dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Sri Widayati. Anak saya bercerita bahwa di kelas diberikan tontonan video tentang pembelajaran mengenai volume, bangun ruang, tabung, dan kerucut. Dengan pembelajaran ini, anak saya sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Anak saya di rumah juga lebih bersemangat dalam belajar, dan saya cek bukunya, nilainya pun bagus dari sebelumnya. Sudah sedikit banyak dapat membantu saya untuk mencari solusi dengan model dan pendekatan alternatif. Saya merasa senang dan puas dengan pembelajaran matematika yang disampaikan oleh Ibu Sri Widayati. Anak saya bercerita bahwa di kelasnya diberi tontonan video tentang pembelajaran mengenai bangun ruang berupa bangun ruang, kerucut, dan tabung, serta jaring-jaringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Septiani Nuralita, rekan kerja dari Ibu Sri Widayati. Saya merasakan bahwa dalam kegiatan PPL yang Ibu Sri Widayati lakukan, ada perubahan yang sangat signifikan dan menonjol dalam jiwa Ibu Sri Widayati, terutama dalam hal profesionalitas diri. Saya merasakan peserta didik yang diajarkan oleh Ibu Sri Widayati menjadi lebih aktif, lebih kreatif, bersemangat dalam belajar, serta manajemen kelasnya menjadi lebih disiplin dan lebih kondusif. Serta solusi-solusi yang menjadi permasalahan di dalam kelas pembelajaran Ibu Sri Widayati dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, semenjak Ibu Sri Widayati melaksanakan kegiatan PPL, saya menjadi lebih sering untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan beliau mengenai permasalahan-permasalahan yang saya temui di dalam kelas pembelajaran saya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang Ibu Sri Widayati miliki selama mengikuti kegiatan PPG tersebut, Ibu Sri Widayati sudah banyak membantu saya dalam mencari solusi dengan model pendekatan alternatif, dan juga saya menjadi lebih termotivasi untuk menggunakan dan menerapkan model serta metode pembelajaran lainnya sesuai dengan materi, karakteristik, dan kebutuhan dari peserta didik saya di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 6B. Pada saat mengikuti pembelajaran matematika dengan Ibu Sri
Widayati, saya merasa senang dan semangat. Hal yang saya sukai dalam pelajaran yaitu membuat bangun ruang, sehingga menambah kreativitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kurniawan, kelas 6B. Pada saat mengikuti pelajaran matematika dengan Ibu Sri Widayati, serasa menarik dan menyenangkan. Sangat menyenangkan bisa menyelesaikan soal-soal bangun ruang beserta jaring-jaring sehingga menambah ilmu dan pengetahuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Grawutomo dari kelas 6B. Pada saat mengikuti pembelajaran matematika dengan Ibu Sri Widayati, terasa menarik dan asyik. Hal yang saya sukai dalam pelajaran yaitu menyelesaikan soal bangun ruang, sehingga menambah ilmu dan pengetahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma, wali murid dari Irfan Maulana kelas 6B. Saya merasa senang sekali dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Sri Widayati. Anak saya bercerita bahwa di kelas diberikan tontonan video tentang pembelajaran mengenai volume bangun ruang, tabung, dan kerucut. Dengan pembelajaran ini, anak saya sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Anak saya di rumah juga lebih bersemangat dalam belajar. Dan saya cek bukunya, nilainya pun bagus dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova, wali murid dari Fatur Kurniawan kelas 6B. Saya merasa senang dan puas dengan pembelajaran matematika yang disampaikan oleh Ibu Sri Widayati. Anak saya bercerita bahwa di kelasnya diberi tontonan video tentang pembelajaran mengenai bangun ruang berupa bangun ruang, kerucut, dan tabung, serta jaring-jaringnya. Dengan pembelajaran ini pun anak saya bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika di kelasnya. Karena matematika yang terdengar sangat sulit menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Tidak di kelas saja, di rumah pun dia bersemangat untuk belajar. Dan alhamdulillah nilai-nilai matematika sangat baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.